di antara serangan dan gempuran kue kering, lontong, buras, ketupat, tapi ini adalah salah satu yang masih tetap up to date, selalu ada di hari raya. Nah, biar nggak bosan dan banyak varian untuk panganan di hari lebaran, kita buat si lembut yang satu nih. Sebelumnya, jangan lupa like, subscribe, nyalakan lonceng aktifnya, juga komentar. Nah, sekarang kita masukkan dulu air yang hangat, kemudian susu kental manis, dan 1 butir telur. Ini kita aduk dulu. Kemudian tambahkan dengan 6 gram ragi instan, gula pasir, kembali kita aduk. Pastikan raginya aktif ya. Ini kita biarkan sebentar, mau lihat raginya masih aktif apa enggak. Kalian bisa lihat nih, udah timbul busa-busa gitu. Kurang lebih kita diamkan 5 menitan. Nah, kalau udah, tambahkan dengan tepung terigu protein sedang yang dicampurkan dengan tepung terigu protein tinggi. Tepung terigu protein sedangnya ini kita campurkan sedikit aja ya, agar nanti hasil rotinya itu tidak terlalu kenyal, smoothie, lembut gitu, tapi tetap fluffy. Nah, ini kita campurkan dulu, kan bisa lihat di sini Mama Meji tidak menggunakan mixer ataupun terlalu menguleni yang harus sampai kalis ya. Tapi kalau kalian mau menggunakan mixer boleh. Kalau udah tercampur merata gitu, kita istirahatkan dulu 15 menit. Dan lanjut akan kita buat bahan isian. Ini tepung terigu protein sedang ya, kita sangrai dulu kurang lebih 2 menitan. Udah sampai terlihat garing dan berbau wangi gitu ya, apinya kecil aja. Kemudian siapkan keju cheddar yang udah diparut. Dan tambahkan dengan gula halus. Juga butter. Boleh menggunakan margarin juga ya. Dan tambahkan 4 sendok makan SKM atau susu kental manis. Tambahkan dengan tepung terigu yang udah kita sangrai tadi. Nah, ini sebagian dulu ya, biar lebih mudah dan bisa tercampur merata. Kemudian seluruh tepung terigu yang udah disangrai. Ini terus kita aduk sampai tercampur dengan baik. Kita sisihkan dulu, siapkan loyang. Di sini Mama Meji menggunakan loyang 20 x 20 cm yang akan Mama Meji alasi dengan aluminium foil agar hasilnya lebih cakep. Apalagi kalau untuk buah tangan, ini cakep banget kan. Sederhana tapi cukup bisa bikin mata kita itu melirik ke arah sini. Nah, ini cara tadi kita melapisi loyang dengan aluminium foil agar lebih terlihat rapi dan cantik ya. Kiri kanannya ditambal juga seperti ini. Kemudian kalau udah kita sisihkan dulu. Lanjut, adonan roti yang kita istirahatkan sebentar tadi ini udah mulai lunak dan bersahabat di tangan ya. Sekarang akan kita tambahkan dengan garam. Nah, ini kita campurkan dulu setidaknya lebih merata agar nanti tidak ada rasa asin di satu sisi bagian aja. Nah, begini aja nih, di folding seperti ini. Kalau udah, sebentar aja sampai kalian merasakan gak ada lagi butiran garamnya. Kita tambahkan dengan margarin yang udah kalian cairkan. Di sini Mama Meji cairkan margarin itu di tempat nasi aja sebentar, nggak terlalu lama. Nah, kembali kita aduk seperti ini sampai bowlnya ini ya tadi dari butek karena margarin, boleh ditekan-tekan gitu. Kemudian kita folding sampai bowlnya ini udah lebih terang lagi. Itu tandanya margarinnya udah tercampur dengan baik pada adonan. Oh ya, di sini Mama Meji menggunakan butter margarin itu loh dari Palmia. Wanginya cukup kencang, aromanya enak. Nah, ini akan kita istirahatkan selama 1 jam
atau sampai double size sesuai dengan suhu ruangan saat kalian mengolah adonan ini ya. Nah, ini kalian udah bisa lihat glutennya, seratnya udah terbentuk dan udah lebih lemes lagi adonannya dan lebih halus. Kita folding dulu, dipadatkan. Siap pindahkan ke papan kerja. Adonan ini akan kita bagi menjadi 16 bagian. Sama besar tentunya. Kalau kalian ragu bisa menggunakan timbangan ya. Nah, kalau udah semua, ini setiap bagiannya kita folding. Caranya kalian bisa lihat pada layar. Ditekan pada papan kerja sambil membentuk buletan seperti ini. Letakkan bagian yang halus di permukaan atas. Lakukan sampai selesai semuanya dan kita tutup, istirahatkan selama 15 menit. Kalau udah 15 menit siap kita bentuk. Dipipikan aja menggunakan kedua jari tangan dan beri isian. Oh ya, memipihkan itu bagian tengah tuh tetap lebih tebal dari seluruh bagian tepi ya, agar nanti tidak mudah bocor. Sekarang kita jepit rapat tentunya. Nih, kalian bisa lihat adonannya halus mulus tanpa ulen dan tanpa mixer. Nah, satu lagi nih kita pipihkan dari bagian tepi dan bagian tengahnya juga dipipihkan, hanya saja lebih tebal dari seluruh bagian tepinya. Dan beri isian kurang lebih setengah sendok makan isian keju yang kita buat tadi. Nah, langsung aja kita susun pada loyang. Dan yang di loyang ini, kalau udah selesai semua atau sambil menunggu tadi, tetap harus ditutup dulu ya. Sekarang akan kita istirahatkan selama 45 menit atau sampai mengembang lebih besar dari awal. Nah, ini bentuknya udah persegi ya. Tadi masih bulat-bulat, artinya udah mengembang. Dan kita olesi dengan kuning telur dicampur dengan sedikit air susu, UHT atau evaporasi juga boleh. Nah, setelah kita oleskan tuh sebaiknya dibiarkan dulu terbuka selama 5 menit agar nanti hasil permukaannya tuh cakep. Lanjut, kita akan buat bahan taburan tepung terigu dan gula halus. Ini kita campurkan terlebih dahulu. Lalu tambahkan dengan 1 sendok makan butter atau margarin. Kembali kita campurkan. Ini langsung aja menggunakan tangan ya. Tangannya tentunya udah bersih dan ini juga nanti akan dipanggang. Nah, akan kita dapatkan adonan yang scramble gitu ya. Terpecah-pecah berbulir-bulir. Kita taburkan pada permukaan roti. Jika adonan yang kalian buat tadi masih terlalu lunak, gak bisa berbulir-bulir seperti ini, kalian bisa tambahkan dengan gula halus juga tepung terigu. Oke, sekarang oven udah dipanaskan terlebih dahulu. Siap kita oven selama 30-35 menit sesuai oven kalian masing-masing. Gunakan api atas dan bawah. Nah, ini dia hasilnya. Wangi dan bentuknya cantik menggoda. Ini kita dengan mudah keluarkan dari loyang. Tinggal diangkat aja aluminium foilnya. Dan kita rapikan. Ini setelah keluar dari oven harus segera kita keluarkan dari loyang agar nanti bagian bawahnya itu tidak berkeringat karena uap panas di bagian bawah loyang ya. Nah, ini dia nih. Lebih cantik lagi jika kita tambahkan dengan garnish buah ceri hijau dan merah. Cukup menggoda. Dan ini rasanya lembut, enak banget. Kalau nggak percaya, sebentar kita sobek-sobek ya. Kita sobek, jangan kemana-mana. Nih, kalian bisa lihat ini di zoom sedikit. Tuh. Sangat lembut, fluffy, dan seratnya halus. Walaupun tanpa ulen dan mixer. Nih, ini dia ya. Aduh, ngegemesin banget, gemoy-gemoy. Tetap jadi favorit, bisa untuk berbuka puasa,
sahur ataupun menu spesial di saat Lebaran. Nih kalian bisa lihat ya pembuktiannya, dan rasanya itu ngeju nyusu yang pasti enak banget. Dan tetap menjadi favorit di antara gempuran-gempuran penganan Lebaran lainnya. Oh ya, roti itu musuhnya angin. Jadi kalau udah dingin gak panas lagi, kalian bisa masukkan dalam plastik, letakkan dalam wadah yang kedap udara. Yang pasti angin tuh susah banget gitu untuk masuk. Rotinya itu akan bertahan tidak kering kurang lebih selama 3 hari. Makanya kalau yang dijual-jualan itu kan plastiknya tuh agak tebel. Jadi selama masa pemasaran itu masih tetap lembut. Tapi kalau udah sampai rumah, kalau kita udah makan, terbuka begitu aja bisa cepat kering. Oke ya. Nah, sampai di sini dulu resep kita hari ini. Semoga bermanfaat. Bertemu lagi di resep Mama Ji berikutnya. Thank you for being with me today. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.